Kenapa sih kita perlu banget melakukan pengecekan terhadap calon pasangan kita, gimana karakter dia, gimana kepribadian dia cocok sama kita atau enggak, dia baik atau enggak, why we have to do that, kenapa kita harus melakukan itu, dan kenapa juga kita perlu banget memperhatikan niat kita dalam menikah tuh ternyata penting banget. Jadi please, aku minta waktu kamu sebentar aja buat tahu apa sih alasannya dan kenapa, demi rumah tangga kita, agar kita mendapatkan orang yang baik, orang yang tepat, dan jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita salah pilih pasangan. Jadi pelajaran hidup pada kali ini diambil dari tragedi yang dialami oleh dua bersaudara remaja putri bernama Sarah dan juga Aminah yang tewas ditembak oleh ayah kandungnya sendiri. Jadi gimana kronologinya? Sarah dan Aminah itu siapa? Jadi Sarah dan Aminah ini adalah putri dari pasangan Yasir Abdel Said dan juga ibu mereka bernama Patricia Owen atau istrinya Pak Yasir. Pak Yasir ini berasal dari Mesir, dia kelahiran tahun 1957 dan menikah dengan Ibu Patricia ketika usia Ibu Patricia itu masih 15 tahun dan Pak Yasir sendiri berusia 29 tahun, selisih 14 tahun. Jadi Ibu Patricia ini menikah di usia muda teman-teman dengan seorang laki-laki yang terpaut lumayan jauh usianya sama dia. Pada saat itu Pak Yasir itu punya pekerjaan sebagai sopir taksi di Amerika. Dan kalau kamu tanya kenapa sih orang tuanya setuju anaknya menikah dengan Pak Yasir ini, padahal kan terpaut usia yang cukup jauh juga, lagi pula kan orang asing ibaratnya seperti itu. Nah, menurut orang tua dari Patricia, Pak Yasir ini sepertinya laki-laki yang bisa diandalkan, seorang laki-laki yang bisa bertanggung jawab karena sudah punya pekerjaan juga. Nah, pelajarannya di sini teman-teman, jangan kamu memutuskan sesuatu hanya karena kelihatannya. Jadi you have to check, atau kamu harus mengecek benar-benar orang ini tuh seperti apa, bukan cuman sekedar kelihatannya tuh dia baik, kelihatannya tuh dia sopan, kelihatannya tuh dia orangnya bisa dipercaya. Jangan cuman karena kelihatannya, tapi kamu juga perlu ngecek. Seperti di video sebelumnya aku bilang, yang perlu dipastikan itu adalah tindakan dia, karena itulah yang menunjukkan siapa dia sebenarnya, bukan cuma dari omongan aja atau bukan cuma dari kelihatannya aja. Nah, di sini teman-teman, ternyata Ibu Patricia itu menikah dengan Pak Yasir ini karena alasan ingin membebaskan dirinya dari kemiskinan. Karena menurut Ibu Patricia, orang Mesir itu kaya, kemudian Pak Yasir kan udah punya pekerjaan tuh sebagai sopir taksi, sehingga ya udah deh, gak apa-apa. Ibu Patricia ini kan menikah di usia 15 tahun ya. Kira-kira kamu di usia 15 tahun ngapain ya? Nah, kalau aku sih mungkin masih main atau sering nonton TV kali ya, 15 tahun. Belum ada pikiran untuk menikah dan siap secara mental, tapi mungkin Ibu Patricia ini udah siap pada waktu itu menurut dia, sehingga akhirnya mereka menikah. Nah, ketika mereka menikah, di tahun pertama mereka menikah itu Pak Yasir baik banget. Pak Yasir itu orangnya so sweet. Pak Yasir nih orangnya kalau misalkan Ibu Patricia itu minta apa-apa diturutin, ya romantis lah seperti itu di awal pernikahan mereka. Namun teman-teman, ternyata setelah 1 tahun menikah barulah ketahuan watak asli dari Pak Yasir ini. Ternyata Pak Yasir tuh orangnya kasar, orangnya itu manipulatif, orangnya itu suka mengatur dalam arti berlebihan, orangnya itu suka mengendalikan yang kamu harus gini, kamu harus gitu, kamu harus gini, kamu harus gitu, dan kasar ya tadi ya teman-teman. Salah satu contoh Pak Yasir ini kasar berdasarkan cerita dari Ibu Patricia tuh, Ibu Patricia bahkan pernah kakinya itu digores dengan senjata karena katanya dia tidak mau melakukan hubungan seksual atau memenuhi kebutuhan suaminya pada saat itu. Karena Bu Patricia ini masih mempertahankan pernikahan dia bersama dengan Pak Yasir meskipun seperti itu, akhirnya mereka punya anak. Anak yang pertama bernama Islam Said yang lahir di tahun 1988, kemudian anak yang kedua bernama Aminah lahir di tahun 1989, anak yang ketiga bernama Sarah lahir di tahun 1990. Sehingga mereka selisih lahirannya cuma 1 tahun teman-teman. Dan ternyata kekerasan atau kekasaran Pak Yasir ini bukan cuma dilakukan ke ibunya aja atau ke Ibu Patricia aja, tapi juga dilakukan kepada 2 putrinya juga. Terus ke yang Islam gimana? Ke Islamnya mungkin karena dia anak cowok, dia diperlakukan berbeda dengan kedua putri yang lain. Si Islam ini biarin, kemudian dia diperlakukan secara manusiawi, namun tidak ke Aminah dan juga ke Sarah. Dia benar-benar overprotective banget kepada Sarah dan juga Aminah ini. Dan salah satu bukti bahwa Pak Yasir ini orangnya posesif dan overprotective sekali terhadap Aminah dan juga Sarah, yang cenderung toksik ya teman-teman, itu beberapa kali Aminah dan Sarah itu direkam pakai kamera, dan ketika ngerekamnya kalau orang tua sama anak nonton itu kan bikin anaknya happy, kayak sini aku rekam kayak gitu kan ya, seharusnya normalnya kayak gitu, tapi ini enggak. Kalau kamu lihat videonya sendiri tuh ngeri banget, ya akan aku cantumkan sebentar di sini. Nice legs. I got this. Take this blanket from this one in the back. No! Go. No!
Okay. Nah, si Pak Yasir ini ketika ngerekamnya itu kayak lebih ke aku sebagai perempuan sendiri kayak gimana gitu ya, disorot ke bagian matanya. Ya udah deh kamu lihat sendiri, kayak lebih ke melecehkan secara fisik. Bukan cuman pelecehan secara fisik yang diterima oleh Aminah dan juga Sarah dari bapak kandungnya sendiri, tapi mereka juga mendapatkan pelecehan seksual dari ayah kandungnya sendiri, teman-teman. Dan mereka bilang mereka mengalami itu ketika mereka usia 9 tahun. Mereka melaporkannya kepada neneknya dan akhirnya mereka melaporkan itu kepada polisi, dan beberapa waktu itu polisi, oh iya kayaknya bener deh mereka mengalami pelecehan seksual. Hingga akhirnya di pelaporan pertama tuh mereka menceritakan apa adanya kejadian tersebut. Namun ketika mereka dipanggil lagi sama polisi untuk panggilan yang kedua sebagai saksi, pernyataan mereka dari pernyataan pertama sama pernyataan kedua tuh berubah banget. Pernyataan yang kedua tuh mereka jadi bilang, enggak, aku sebelumnya tuh bohong, sebenarnya aku lapor itu kayak enggak gitu. Ayahku tuh baik banget sama aku, dia enggak seperti ini sebagaimana yang dilaporkan di laporan yang pertama. Ya akhirnya mereka memutuskan untuk mencabut laporannya. Padahal pada saat itu polisi itu mau bertindak untuk menindaklanjuti kasus tersebut, namun karena Aminah dan Sarah sendiri yang mencabut laporannya, akhirnya polisi tidak melakukan apa-apa. Ya udah gimana lagi, yang laporin aja kan udah merasa fine-fine aja, ya mereka nggak ada hak untuk menindaklanjuti seperti itu. Mungkin dibalik itu dia diancam ayahnya, kita nggak tahu ya teman-teman. Dan setelah itu bukannya Pak Yasir ini membaik ya teman-teman, tapi justru malah semakin parah daripada sebelumnya. Dia masih semakin menyiksa Aminah dan juga Sarah secara fisik, dan semakin ketat banget sebagai orang tua. Bahkan suatu kejadian, bukti ketatnya lagi, ketika Sarah bekerja sebagai pekerja paruh waktu di sebuah swalayan, dia direkam dari jauh oleh Pak Yasir ini atau ayah kandungnya. Dan wajar kan kalau misalkan seorang pelayan itu memberikan pelayanan kepada pembeli, senyum, ramah, itu kan memang kewajiban dia seperti itu. Nah pas direkam sama Pak Yasir tuh, Pak Yasir bilang lihat dia tuh senyum sama customer kayak orang jealous gitulah teman-teman. Kan ngeri banget ya. Untuk kita yang punya orang tua baik, alhamdulillah ya, orang tua kita tidak seperti itu, bersyukur banget. Lanjut ke cerita ini, kesadisan lain yang dilakukan oleh bapaknya ini kepada bapak, pantas nggak sih sebenarnya disebut bapak di sini? Aduh, astagfirullah banget. Aminah bilang dia mengalami kekerasan fisik dalam bentuk dia perutnya diinjak sama bapaknya pakai sepatu boots yang dipakai bapaknya, dan juga wajahnya juga diinjak pakai sepatu boots itu. Bayangkan betapa sakitnya yang dirasakan dia. Selanjutnya teman-teman, kan biasa ya usia remaja tuh, dunia percintaan remaja tuh seperti apa sih, tertarik sama lawan jenis tuh normal sekali ya. Di sini Aminah tuh ketemu dengan seorang laki-laki bernama Joseph di klub taekwondonya dia. Jadi Aminah tuh ikut taekwondo juga. Akhirnya mereka mungkin saling jatuh cinta, dan di sini kejadian parah terjadi teman-teman. Ayahnya Aminah menemukan surat cinta Aminah terhadap Joseph yang membuat ayahnya itu marah banget, marah-marah kepada Aminah. Di sini Aminah disiksa, dihajar sama ayahnya. Namun di sini ayahnya semakin parah lagi, dan akhirnya Aminah dan Sarah karena udah nggak tahan, mereka menyusun sebuah strategi untuk melarikan diri dari rumah. Dan ketika mereka menyusun ini, ibu mereka tahu, Bu Patricia ini tahu, dan ibu Patricia mau ikut kabur sama mereka karena nggak tahan sama ayahnya yang kayak gitu. Aduh, seharusnya udah lama sih ya, seharusnya mereka keluar, namun kenapa gitu ya nggak tahu ya teman-teman. Dan akhirnya mereka keluar dari rumah tersebut, berhasil melarikan diri ke suatu tempat, hingga akhirnya mereka damai di situ selama seminggu. Hingga suatu momen ketika mereka seharusnya bisa menikmati kehidupan mereka bertiga di sana, Bu Patricia ini bilang pengen ziarah ke makam ibunya atau gimana gitu ceritanya. Hingga akhirnya dia membujuk si Sarah Aminah buat join, dan akhirnya mereka mau. Padahal awalnya mereka takut sebenarnya karena takut ketahuan atau kepergok ayahnya gitu, dan disuruh pulang. Ya akhirnya bener di situ ayahnya mengetahui, si Ibu Patricia ini akhirnya membujuk Sarah dan juga Aminah buat kembali pulang ke rumah dengan alasan ayahnya tuh udah baik kok, ayahnya udah maafin mereka, ayahnya tuh pengen mereka bersama-sama kembali seperti dulu kayak gitu-gitu. Di sini Sarah sempat takut, namun Sarah akhirnya mengiyakan permintaan ibunya. Berbeda dengan Sarah, Aminah bener-bener nolak dan nggak mau buat pulang ke rumah. Ya bayangin aja sama bapak kayak gitu, siapa gitu ya, mending kabur kemana gitu daripada harus di rumah dengan kondisi yang tidak seperti rumah. Itu mah udah apa ya,
parah banget lah, lebih baik keluar gitu daripada harus menerima penyiksaan setiap hari. Karena Sarah udah mau ngikut ibunya, tinggal Aminah yang belum berhasil dibujuk. Aminah kan kabur ke tempat temannya, dia meminta perlindungan dari temannya itu, namun akhirnya Bu Patricia ini kekeh buat minta Aminah buat balik. Dia memohon-mohon di situ, kalau kamu nggak pulang sama mama nggak akan pergi dari tempat ini. Ya mungkin karena Aminah sungkan ya sama temannya melihat ibunya di situ terus, akhirnya Aminah pulang bersama ibu dan juga Sarah tadi. Ketika mereka pulang, ayahnya memang nggak langsung mentang-mentang kamu ya kabur dari rumah, kamu dasar anak dan lain sebagainya, nggak marah-marah kayak gitu. Ayahnya menerima mereka dengan biasa aja, akhirnya kalian pulang, ayah senang kamu kembali dan sebagainya seperti itu. Dan apakah memang ayahnya sudah membaik? Tentu tidak. Di sini suatu ketika, ini puncaknya ya teman-teman, ayahnya nih mengajak Aminah dan juga Sarah buat dinner, makan malam di luar. Ibunya nih sebenarnya mau ikut tapi dilarang sama ayahnya dan bilang aku ingin bersama dengan putri-putriku. Oke, akhirnya Sarah dan juga Aminah sama ayahnya keluar naik mobil. Dan suatu ketika di dalam perjalanan, ayahnya memberhentikan mobil mereka ke suatu tempat dan ayahnya menembak putrinya itu hingga mereka tewas. Yang pertama meninggal adalah Aminah dulu, yang kedua Sarah. Sarah sempat sakaratul maut di situ. Dia sempat telepon 911 dan minta bantuan untuk diselamatkan. Dia bilang, tolong aku ditembak oleh ayah aku sendiri. Aku sepertinya mau mati. Hingga akhirnya dia tidak sanggup berbicara lagi dan mereka akhirnya meninggal di tempat tersebut setelah ditembak oleh ayah kandungnya sendiri. Jadi dari tragedi ini banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya, jangan pernah kamu menikahi seseorang karena jabatan dia, karena kamu ingin menyelamatkan diri kamu dari kemiskinan, karena dia kaya, karena dia orang yang terpandang, karena dia adalah anak orang kaya. Jangan pernah kamu jadikan hal-hal ini sebagai alasan kamu untuk menikah. Ini hal-hal remeh sekali yang sewaktu-waktu Allah bisa ambil dari orang itu. Karena setiap hari yang kamu bersamai itu adalah sikap dia ke kamu, yaitu tindakan dia, baik atau tidaknya orang ini. Bukan dari hartanya, bukan dari jabatannya, bukan dari kekuasaan dia, atau bahkan dari harta orang tuanya. No. Dan reminder untuk kamu dan aku, lakukanlah pengecekan sebelum kamu menikahi seseorang. Jangan hanya sekedar kelihatannya aja. Seperti tadi orang tua Patricia menilai kelihatannya orangnya bertanggung jawab, kelihatannya orangnya bisa dipercaya, tapi gimana kenyataannya? Jangan kamu jadikan kelihatannya sebagai dasar untuk menilai seseorang. Kelihatannya dia baik, kelihatannya dia itu orangnya sopan, kelihatannya tuh dia orangnya bisa bertanggung jawab, kelihatannya tuh dia orangnya setia. Tapi gimana kenyataannya, gimana tindakan dia, itulah yang perlu kamu pertimbangkan, karena itu yang paling penting. Lakukan pengecekan, libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap apapun keputusan kamu, dan benar-benar luruskan niat kamu dalam menikah. Bukan karena tekanan orang tua atau tekanan siapapun, bukan karena jabatan dia, kamu memilih dia, bukan karena harta dan lain sebagainya. Karena yang kamu bersamai hingga tua nanti adalah bagaimana sikap dia ke kamu, bagaimana tindakan dia, bukan harta dia. Dan sekali lagi, jika kamu menjumpai kekerasan dalam rumah tangga, jangan sampai ini terjadi ya. Hentikan segera. Pasti dia akan berubah suatu saat nanti kok. Apa yang terjadi dalam keluarga Pak Yasir ini? Apakah Pak Yasir berubah setelah berkali-kali dia menyiksa anaknya sendiri? Setelah dia berkali-kali menyiksa istrinya sendiri? Enggak. Orang tuh kalau udah sekali mukul, itu akan menjadi kebiasaan dia. Jadi jangan kamu pertaruhkan diri kamu, jangan sampai menunggu hal buruk terjadi dulu, lebih baik hentikan, karena mungkin itu sinyal dari Allah agar kamu menyelamatkan diri kamu, untuk keselamatan kamu, untuk kebaikan kamu. Dan jika kamu masih di video ini, dan kamu belum skip atau belum ganti video sampai detik ini pesan berharga buat kamu, bukan tanpa alasan, berarti kamu wajib melakukan pengecekan ini, karena Allah pengen rumah tangga kamu baik, kamu bersama dengan orang baik, dan kamu bahagia bersama dengan pasangan dunia akhirat kamu nanti, insya Allah. Jadi seperti itu, sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.